Cuek aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Mas Joko. Kali ini kita sedang di salah satu lokasi namanya Giri Wanara. Itu salah satu lokasi di daerah Gunung Kidul ya, pokoknya Yogyakarta ke bawah dikit, agak kanan. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang ini, dia emang konsep penginapannya tuh namanya glamping ya, Glamrose Camping. Dia ngejual selain penginapan juga ngejual view alam gitu. Jadi lokasinya emang agak naik ketika kesini. Tapi tadi kalau misalkan pagi hari itu dia memang nampak kayak kabut-kabut gitulah. Jadi pagi harinya memang banyak kabut, dan malamnya juga kita ngerasain konsep seperti nginap di hutan karena kedengaran suara-suara serangga, suara-suara hewan malam. Terus tadi malam juga hujan, jadi memang kerasa banget ininya, feel nginep di hutannya. Oke, sekarang saya mungkin sedikit nge-spill ya. Kok sering banget healing atau nyobain berbagai hotel gitu ya. Mungkin orang berpikir emangnya banyak duit ya bisa jalan-jalan terus. Jadi sebenarnya saya dan istri dan anak juga bukan karena sering refreshing buang-buang duit, enggak, tapi karena dinas. Jadi sebenarnya saya tuh sekalian ketika saya dinas, saya sekalian nyobain penginapan yang ada di sekitar Jogja. Nah, kebetulan sekarang penempatan saya di Jawa bagian tengah, jadi lebih mudah untuk mencari lokasi-lokasi penginapan yang bisa sekalian refreshing. Jadi sekalian dinas, sekalian juga ngajak keluarga buat liburan tipis-tipis di tengah-tengah kerjaan. Jadi role saya sebenarnya di kerjaan tuh sebagai engineer untuk survei di berbagai lokasi untuk membangun sarana dan fasilitas penunjang distribusi BBM di Indonesia. Jadi sebagai contoh, salah satu lokasi kan di Yogyakarta nih ada nih di Rewulu. Jadi biasanya saya survei ke lokasi tersebut, melakukan survei lapangan bersama tim juga. Nanti dari situ kita membangun paket tender untuk proses tender. Nah, mungkin saya spill sedikit workflow secara general. Ada suara anak saya, mohon maaf. Biasa ya, karena saya memang dinasnya bareng anak satu, istri satu. Jadi kalau setiap rekaman pasti ada suara kayak gitu. Jadi workflow secara general, pertama saya jelasin sedikit. Yang pertama itu adalah survei. Jadi biasanya saya dinas ke lokasi-lokasi namanya terminal BBM, TBBM. Nah, di situ kita survei, kayak misalkan survei mungkin ketersediaan lahannya yang tersedia untuk bangun sarfas tuh berapa meter kali berapa meter. Terus untuk jalur pipa misalkan. Jadi tergantung skop pekerjaan yang akan kita bangun. Kalau misalkan kita mau bangun tangki storage BBM, ya berarti kita harus tahu luasan lahan yang tersedia berapa, termasuk area amannya, buffer zone-nya, karena ada jarak minimal dari satu tangki ke tangki yang lain. Nah, sebelum survei sebenarnya biasanya kita tuh harus punya pemahaman yang cukup mengenai standar and code. Jadi standar itu nanti kita mendesain sesuatu itu harus berdasarkan standar dan code. Sebenarnya itu dari engineering design ya. Cuman untuk mempermudah proses tuh biasanya udah distandarkan, sesuatu udah standar. Dan untuk di company ini juga sudah punya standar tertentu untuk ngebangun sarfasnya. Jadi udah standar-standar tertentu yang kita harus ikutin untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya. Nah, di dalam survei tadi biasanya kita selain kita sendiri sebagai perencananya, juga kita mengajak drafter. Drafter ini gunanya untuk menggambar langsung sarfas yang akan dibangun di sana. Jadi begitu kita selesai survei, kasarnya layoutnya, kemudian itu desain 3D-nya, 3D perspektifnya itu udah ada. Jadi nanti setelah kita pulang survei, kita bisa lanjut ke step selanjutnya untuk melanjutkan pembuatan paket tendernya. Nah, tadi memang untuk skopnya itu kan luas ya, karena di bagian distribusi ini tidak dispesifikan ya untuk engineer tuh harus mengerjakan khusus sivil, mechanical, electrical maupun instrumen. Tapi satu engineer tuh bisa mengerjakan berbagai multidisiplin. Jadi mau nggak mau kita juga harus belajar sedikit demi sedikit mengenai apa yang bukan bidang utama kita. Kayak tadi contoh misalkan saya bidang utamanya mechanical, tapi juga mengerjakan pekerjaan sipil. Jadi kita harus belajar juga mau nggak mau, belajar mungkin dari rekan kerja yang punya background sipil, atau belajar juga dari YouTube University juga sangat membantu. Tadi kan survei udah, terus kita juga udah sekalian drafting. Nah, selanjutnya itu dari gambar kerja itu kita biasanya menyusun bill of quantity, lingkup pekerjaan, scope of works, bill of quantity, kemudian owner estimate, harga perkiraan sendiri, dan juga rencana kerja dan syarat-syarat. Ini semua salah satu dokumen aja dari beberapa dokumen. Sebenarnya ada lagi dokumen-dokumen yang lain terkait prosedural di company, itu juga harus dibikin. Nah, nanti semua dokumen itu nanti sebutannya menjadi salah satu paket tender. Jadi tujuannya nanti pembangunan sarfas tadi itu akan ditenderkan ke berbagai kontraktor atau calon pelaksana. Nanti di situ kita seleksi yang mana kontraktor mana yang dari sisi teknis, finansial, dan kemampuan tuh bisa mengerjakan sarfas tersebut, mengerjakan pembangunan fasilitas yang kita inginkan. Itu dari sisi kerjaan.
Mungkin selanjutnya mungkin dari sisi yang enak dan sisi nggak enaknya. Nah, mungkin pertama dari sisi yang kurang mengenakan atau sisi yang challengingnya ya. Jadi terkadang karena pekerjaannya yang cukup fleksibel, kita bisa dinas mungkin bisa nembus Sabtu Minggu, nembus weekend. Jadi terkadang tergantung dari load pekerjaan, kadang kita saat weekend juga harus luangkan waktu untuk kerja karena ada load pekerjaan yang memang lagi tinggi-tingginya, kita harus kerjain karena deadline-nya yang cukup mepet. Jadi di sini memang ada yang harus kita korbankan ya. Sela-sela waktu weekend kita harus meluangkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang udah mencapai deadline tadi. Yang selanjutnya juga selain bisa jadi kerja di weekend, bisa jadi juga karena modenya kita sering perjalanan dinas, itu kita kadang merasa capek juga karena seringnya dinas itu kan kita kalau di Jawa bagian tengah ini kan kebetulan kita pakai kendaraan darat ya, jadi pakai mobil, itu juga cukup menguras energi ya karena kita nyetir mobil sendiri dan bawa keluarga, jadi lumayan capek, menguras energi kita. Kadang kita merasa capek, kira-kira kapan ya bisa pulang ke Semarang, kita yang mau istirahat dulu gitu kan. Terus selain itu juga ada pesawat lewat bentar. Selain itu, karena kita ini di Direktorat Pemasaran Distribusi BBM, itu mengharuskan saya dan keluarga itu secara general tuh lebih sering mutasi. Kalau misalkan kita biasanya kan kalau kerja itu cari juga lokasi yang pas ya. Misalkan kita pengennya di lokasi yang deket orang tua, itu kan biasanya kayak gitu. Tapi di pemasaran itu kita sering mutasi. Misalkan saya sebelumnya ini 2018 akhir itu ada di Balikpapan. Saya di penempatan di Balikpapan. Kemudian di Oktober 2021 saya dimutasi ke Semarang, di Jawa bagian tengah ini. Jadi memang secara general kita akan lebih sering mutasi dibanding pekerjaan-pekerjaan umum pada lainnya. Karena sering mutasi itu kita harus sering beradaptasi lagi dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar. Kita harus selalu beradaptasi karena beda-beda ya, budaya tiap lokasi itu beda-beda, kulinernya beda-beda, harus menyesuaikan kembali mau nggak mau. Terus downside-nya itu karena sering dinas itu biasanya jarang kita ada di rumah. Jadi jujur saya untuk sekarang ini baru kenal satu tetangga aja nih di samping rumah saya di Semarang. Karena memang mode kerjaan yang sering perjalanan dinas itu sulit untuk kita sering bersosialisasi dengan warga sekitar. Ya paling-paling kita cuman say hello atau ketika pulang kita kayak ya kasih oleh-oleh aja. Jadi tahulah kita juga kasih tahu memang pekerjaan kita yang seperti ini, sering keluar kota. Jadi tetangga minimal tahu kita kerjaannya memang seperti itu, dan minimal adalah satu tetangga kita tahu, nggak ansos-ansos banget. Terus downside-nya juga ketika kita dinas itu kadang kita nggak bisa ngajak keluarga, terutama untuk lokasi-lokasi yang mengharuskan dinas dengan pesawat terbang. Kayak dulu di Balikpapan tuh kita dinasnya bisa ke Kalimantan Selatan, kayak ke Banjarmasin kah, atau ke Pontianak. Itu biasanya kita dengan pesawat. Nah kalau dengan pesawat kan biayanya cukup mahal, jadi saya jarang ngajak istri dan keluarga, jarang. Jadi saya dinas sendiri, jadi itu downside-nya kita kadang jauh dengan keluarga. Tapi alhamdulillah kalau sekarang di Jawa bagian tengah di Semarang ini, karena dinasnya itu semua by darat, jadi saya bisa ngajak keluarga, istri dan anak untuk ikut dinas. Jadi kita bisa bareng-bareng dalam perjalanan, jadi seru aja sih. Nah itu tadi downside-nya. Terus sisi positifnya apa? Sisi positifnya banyak juga nih sebenarnya. Nah salah satunya tadi di kerjaan ini kan saya tadi bisa jadi mengerjakan berbagai disiplin ilmu bidang. Jadi saya mau nggak mau harus belajar sipil, misalkan saya belajar ilmu penulangan, pembetonan, struktur, kemudian ilmu elektrikal, mau nggak mau sizing kabel, terus penentuan size genset dan lain-lain. Banyak hal yang dulunya saya nggak tahu karena background saya memang mechanical, tapi karena pekerjaan yang harus mengerjakan hal-hal multidisiplin ilmu, ya mau nggak mau saya harus belajar baik dari YouTube maupun dari rekan kerja. Terus enaknya juga kerja di sini kita bisa sekalian jalan-jalan, khususnya sih di Jawa bagian tengah ya sekarang. Kalau kemarin pas di Balikpapan memang nggak begitu sering jalan karena dinasnya by pesawat dan lokasi untuk refreshing tuh nggak sebanyak ketika di Jawa bagian tengah. Contohnya sekarang di Yogyakarta ini kan banyak ya lokasi, jadi saya sekalian dinas tuh memang sekalian mencari lokasi-lokasi yang bisa untuk refreshing dengan keluarga. Jadi saya jarang ngambil cuti untuk liburan, tapi biasanya pas dinas di sela-sela itu saya liburan gitu. Nah terus sisi enaknya juga, jadi kita punya fleksibilitas menentukan kapan kita harus dinas, kapan kita harus stay di kantor region gitu ya. Ini bagi saya sangat suka karena pertama kita jadi nggak gampang bosenan. Kadang kan kalau kita kerja di kantoran tuh kita kadang bosen ya ngeliat lingkungan yang gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kita explore
explore ke tempat baru, penginapan baru bersama keluarga, itu kita jadi refresh lagi otak kita, jadi kayak semangat lagi tiba-tiba gitu loh. Jadi itu sangat penting buat saya, jadi menghilangkan rasa bosan salah satunya. Terus dari fleksibilitas kapan kita dinas itu ada rasa in control, kemana dan kapannya kita dinas tuh kita punya kendali gitu. Jadi kita punya kendali, misalkan kita punya agenda di area Jogja gitu kan, kita bisa sekalianin kan, kita ada mungkin Kamis Jumatnya dinas, kemudian Sabtu Minggu kita bisa ada agenda lain gitu kan, kita bisa ngepasin. Oke, itu mungkin tadi sisi dari secuil kehidupan pekerjaan saya, kenapa saya sering dinas, sering jalan-jalan gitu ya. Itu sebenarnya karena saya dinas ya, jadi bukan karena saya banyak uang dan bakal duit, enggak, tapi karena dinas kalian cari-cari hotel, nyoba-nyoba hotel sama keluarga karena kebetulan bisa perjalanan darat. Gimana menurut kalian pekerjaan kayak gini, menarik nggak buat kalian? Kira-kira ada nggak pertanyaan yang ada di benak kalian mengenai pekerjaan saya? Mungkin nanti saya bisa share sedikit lebih detail ya kalau kalian mau, entah mengenai surveinya kah, atau mengenai tata caranya kah, atau tips and trick atau apa gitu. Saya butuh feedback sih sebenarnya. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa kalian juga follow Instagram saya @jokoriantoro. Di situ saya share konten-konten mengenai self development. Semoga bisa membantu. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.